Seperti halnya orang yang sedang bertamu ke rumah orang lain. Ketika kita mendaki gunung, berarti status kita menjadi tamu di situ. Saat kita bertamu, berarti ada adab-adab yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mematuhi peraturan yang ada, maka kita siap menerima konsekuensinya, berupa sanksi sosial maupun sanksi alam. Oke, cukup sampai di situ. Nah, apakah ada kaitannya dengan makhluk penunggu di sana? Well, your step determine your destiny. Mereka akan senang dengan kehadiran kita jika kita memancing hal yang membuat mereka tertarik. Karena tidak ada asap jika tidak ada api. Simple. Peraturan yang berlaku saat pendakian tidak lain bertujuan untuk menjaga cagar alam dan meminimalisir kecelakaan atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka taatilah tata tertib yang berlaku dan hindari kekhawatiran berlebih tentang hal gaib yang justru malah membuat kamu celaka. Halo my boy, welcome back to my podcast. Masih bareng gue Ari Pratama di episode yang sudah kalian tunggu-tunggu nih, tentang misteri pendakian yang ditulis oleh D.A.B. Dab, bagian kedua. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu ke kalian, jika ingin membagikan cerita mistisnya di sini, kalian bisa kirimkan ke alamat berikut, atau bisa juga lewat DM Instagramnya Romantis. Berikut cerita kiriman dari D.A.B. Dab tentang misteri pendakian bagian kedua. Selamat beruji nyali. Semenjak memutuskan untuk pergi mencari Wulan dan Ridwan, saya yakin betul penelusuran ini sudah banyak memakan waktu. Kira-kira sudah 3 jam perjalanan, tapi tidak ada tanda-tanda akan datangnya fajar. Apa mungkin karena cuaca yang buruk? Tak lama kemudian, saya menemukan batu dan pohon yang besar saling berhadapan. Entah pohon apa itu, yang jelas pohon itu sangat besar. Di antara batu dan pohon itu terdapat jalur yang akan saya lalui. Saat saya melewati kedua itu, tiba-tiba aja badan saya terasa berat sekali. Sulit untuk melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya saya pun jatuh tersungkur ke tanah. Telinga saya mulai berdenging dan pandangan saya mulai kabur. Dengan berat saya mencoba untuk bisa duduk di tanah. Beruntunglah saya masih bisa sadar. Ya Allah, kenapa ini? Tolong hamba untuk bisa bertemu Wulan dan Ridwan. Seketika angin datang berhembus sangat kencang. Daun berhamburan dari atas pohon seperti diterpa badai. Ajaib, saya bisa kembali berdiri dan berjalan. Samar-samar terdengar ada suara yang membisikkan ke telinga. Entah dari mana suara itu berasal, namun suara itu seperti menuntunku sampai ke tempat di mana kamu terpisah. Dan bisikan itu kemudian tidak lagi terdengar. Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi dan kehadiran Wulan dan Ridwan yang muncul tiba-tiba di hadapan saya. Mereka tampak keheranan melihat saya yang basah kuyup, kotor, serta banyak bercak luka di pergelangan saya sampai ke bahu. Dari mana saja, Mas? Kok belum selesai bertanya, saya pun menyeret mereka menjauh dari jalur itu. Karena semuanya di luar dugaan, sulit untuk bisa dijelaskan. Saat saya mengamati jam tangan, aneh. Jam saya sudah berfungsi kembali dan menunjukkan pukul 12:20. Perasaan udah berjam-jam keliling hutan, tapi kok masih aja jam 12 ya? Berarti cuma 3 menit dong buat bisa ketemu sama mereka lagi. Benar-benar gak masuk akal. Saya hanya bisa menutup mulut untuk tidak membicarakan hal ini. Kami pun break di pos 2. Wulan dan Ridwan tampak penasaran apa yang terjadi terhadap saya. Namun mereka mencoba untuk tidak menanyakannya. Setelah kami kira cukup waktu untuk beristirahat, kami pun melanjutkan turun, menyusuri jalan licin yang disertai akar-akar pohon yang terbentang di setiap jalan. Baru saja beberapa langkah berjalan, kami mendengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Suara itu semakin keras dan jelas. Asu, suara apaan tuh? Sial, mesti ngapain nih kita? Udah, berdoa aja, minta pertolongan dan perlindungan sama Allah, jawab saya lirih. Ridwan terlihat ketakutan sekali, tapi Wulan justru sebaliknya. Dia diam saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Kami memilih untuk menghiraukan tangisan itu.
Bukan karena tidak peduli, melainkan mana mungkin tengah malam di hutan ada cewek nangis dan suara itu kayak yang ngikutin kita. Bener aja, saat saya mengamati atas pohon, ada 3 sosok perempuan sedang duduk di atas pohon. Mereka menangis disertai tawa dan cekikikan. Ridwan kaget setengah mati. Ia berlari terbirit-birit ke arah bawah. "Wan, tunggu, hati-hati, jalan licin." Dia menghiraukan saya dan terus saja berlari menjauhi kami. Sontak saya dan Wulan segera mungkin menyusul Ridwan. Sampainya mendekati Ridwan, dia terlihat terduduk dengan wajah yang pucat. "Wan, kamu baik-baik aja kan?" Dia hanya diam dan membisu. Pandangannya kosong. Bibirnya gemetar seperti ingin mengucapkan sesuatu. Agak samar yang dia ucapin. Sampai-sampai Wulan berusaha mendekatinya dan menatapi wajah Ridwan, memastikan kalau Ridwan mau mengucapkan sesuatu. Saat ia menempelkan tangannya ke pundak Ridwan, tiba-tiba suara Ridwan berubah. Suaranya menjadi berat dan sesekali ia tertawa. Waduh, jangan-jangan kerasukan lagi. Saya bingung harus berbuat apa. Saya hanya bisa berdoa memohon keselamatan untuk kami semua. Samar-samar saya mendengar terjadi dialog antara makhluk yang merasuki Ridwan dengan Wulan. Kurang begitu yakin apa yang mereka bicarakan, tapi ada satu perkataan Wulan yang aku ingat saat itu. "Kamu itu cuma ras rendahan. Berani-beraninya kamu gangguin teman saya." Raut Wulan berubah menjadi sangar. Dia memaki Ridwan dengan nada yang tinggi. Mendengar bentakan Wulan membuat saya kaget dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Yang sejak awal pendakian, Wulan kelihatan diam-diam aja. Tiba-tiba ikut berubah juga. Usai dibentaki Wulan, Ridwan pun sadar. Dia nggak tahu apa yang baru saja terjadi. Kami pun lega dan melanjutkan perjalanan turun. Kami semua hanya terdiam sepanjang jalan. Gak ada yang berani menceritakan kejadian tadi atau bahkan mengawali pembicaraan. Kami hanya fokus ke arah jalan. Sesampainya di pos bayangan 2, kami bertemu rombongan pendaki yang berjumlah sekitar 5 orang. Di antaranya 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita. "Hati-hati ya mas, di atas hujan. Jalannya juga licin." Saya mencoba menyapa mereka, tapi tidak ada satu orang pun yang nyaut. Hanya menoleh dengan tatapan kosong. Oke, fine. Mungkin mereka enggan memberi jawaban karena kami kan orang asing. Ya, terserah lah. Tapi kan biasanya nih, sudah jadi hal yang lumrah. Sesama pendaki saat berpas-pasan dengan pendaki lain, mereka saling bertegur sapa atau memberi semangat. Kami pun menghiraukan mereka dan melanjutkan perjalanan. Syukurlah kabut saat ini sudah mulai menghilang dan cuaca kembali normal. Di situ saya tidak lepas berdoa sepanjang jalan. Ridwan tampak masih syok dan linglung. Sedangkan Wulan, dia kembali terdiam dan hanya melirik saat saya mencuri pandang kepadanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:15. Akhirnya kami sampai di base camp. Sampainya di sana terlihat sudah banyak orang. Beberapa dari mereka serta petugas base camp tampak keheranan karena mereka mengamati kami yang baru naik kemarin. Sekarang kok udah balik lagi? Sebelum saya memberi penjelasan ke mereka, saya izin untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Panggil saja Pak Mojo. Beliau termasuk sesepuh kampung yang sangat disegani. Usai membersihkan diri, beliau mengajak kami untuk berkunjung ke tempat tinggalnya. Di sana, kami disuguhkan makanan karena memahami kondisi kami yang letih. Setelah menyantap makanan yang disuguhkan Pak Mojo, beliau pun mengawali pembicaraan. "Gimana kabar di atas? Ketemu sama siapa aja?" Padahal kami pun belum memberitahu apa-apa. Tapi kok beliau sepertinya sudah mengetahui apa yang kami alami sepanjang perjalanan. Alhasil, saya pun menceritakan semuanya, termasuk pertemuan saya dengan sosok Mbah di gubuk tuanya, serta 2 orang penjaga gapura. Pak Mojo hanya bisa tersenyum. "Beruntung kamu bertemu mereka.
Enggak semua pendaki bisa seperti kamu, ujar Pak Mojo. Beruntung, jawab saya dalam hati. Sejak kapan kamu bisa melihat mereka? Pertanyaan beliau membuat saya takut untuk menjawabnya jujur. Tapi karena keadaan memaksa, saya pun mencoba memberanikan diri dan menceritakan perihal apa yang ada di diri saya. Berawal sejak almarhum kakek. Beliau selalu bilang, "Yang, hati-hati, kita hidup berdampingan dengan mereka." Saat itu, usia saya kurang lebih 13 tahun. Tidak begitu paham apa yang kakek sampaikan pada saya. Jauh sebelum kakek meninggal, saya memang punya kelebihan untuk bisa melihat dan merasakan kehadiran mereka. Saya pun melanjutkan cerita soal pertemuan di atas tadi dengan sosok Mbah misterius. Pak Mojo pun meluruskan cerita saya. Dia bilang kalau sosok itu adalah sosok yang baik. Dia sudah menolong saya dan memperingatkan untuk lebih hati-hati lagi. Kemudian saya mempertanyakan sosok yang menjaga gapura di atas. Dia berkata, "Jangan bawa embel-embel sembarangan." "Oh alah, itu temanmu yang cari masalah ke sini." "Mereka itu ada khodam yang jaga. Entah karena turunan atau titipan dari buyut. Jadi penunggu di sini merasa tertantang. Akhirnya satu sama lain menguji seberapa hebat dia di sini." Penjelasan Pak Mojo menjawab semua pertanyaan saya. Begitupun Wulan. Mendengar hal itu, dia memilih untuk diam dan memalingkan wajahnya tiap kali saya tengok. "Lan, kamu ngapain sih bawa-bawa gituan?" "Aku nggak tahu apa-apa, Mas. Memang aku udah lama bisa lihat yang begituan, tapi gak tahu kalau emang iya ada yang ngikutin saya selama ini," jawab Wulan bingung. "Pantas saja kamu bentakin si Ridwan sewaktu dia kesurupan." Satu persatu kejadian di atas tadi mulai terpecahkan. Ridwan terkejut, dia menoleh dengan wajah bingung. "Emang ada apa denganku, Mas?" tanya Ridwan pada saya. Namun Wulan langsung memotong pertanyaan Ridwan. "Semuanya terjadi begitu aja, Mas, di luar kendali. Sekali lagi saya minta maaf ya," tutur Wulan. Semuanya semakin jelas. Saya sudah paham apa yang sebenarnya menimpa kami di atas. Semua terjadi di luar harapan kami. Yang tadinya hanya sekedar refreshing malah berubah mencekam. Tak lama kemudian, Sari pun muncul dari arah pintu belakang kediaman Pak Mojo. Dia kelihatan sudah pulih dari sakitnya dan terlihat lebih berenergi. Syukurlah kedatangannya membuat kami lega. Kenapa Wulan selalu terdiam sejak awal pendakian, sampai pada akhirnya kami turun kembali. Ketika itu, Wulan memang sudah gak enak hati. Dia merasa kalau kami sudah tidak diizinkan untuk naik ke atas. Dia juga banyak ditampaki sosok-sosok menakutkan selama perjalanan. Tapi dia gak berani bilang ke saya. Begitupun penjelasan Sari. Ia pun menuturkan hal yang serupa. Setelah selesai mengganjal perut di base camp kemarin, Sari tiba-tiba melihat sosok yang tinggi besar. Sosok itu menyerupai Buto, yang pada akhirnya membuatnya langsung down dan jatuh sakit. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, kenapa saya yang disesatkan? Padahal yang membawa embel-embel kan Sari sama Wulan. Apa yang salah dalam diri saya? Ini masih menjadi misteri. Tadinya saya ingin menanyakan hal ini juga pada Pak Mojo, namun saya lebih memilih untuk bungkam. Mungkin karena keteledoran saya dan juga tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada Pak Mojo yang sudah memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lupa juga kami bersyukur masih diberikan selamat oleh Allah. Kami pun akhirnya izin untuk pamit. Belum jauh kami meninggalkan kediaman Pak Mojo, saya melihat sosok mbah yang saya temui di gubuk tua itu, yang kini berada di samping Pak Mojo. Sosok itu tampak tersenyum.